Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Bapak Ibu semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada pimpinan LL Dikti wilayah 8. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bu Dr. Lydia yang kontak saya pertama kali, lalu Pak Andika Putra Gautama dan Pak Helmi Shah Alam yang tadi pagi juga kontak saya, Bapak Ibu, dan terlebih pada Pak Zulkarnain yang beberapa saat yang lalu sudah kontak-kontak dengan saya. Yang kedua, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, karena direncanakan semula itu saya bisa hadir secara uh, offline di tempat Bapak Ibu, dan saya sudah membayangkan kalau saya bisa jalan-jalan ke Bali lagi gitu Bapak Ibu. Tetapi kebetulan di tempat saya Institut Teknologi 10 November ITS itu sedang dies natalis begitu. Jadi mulai beberapa hari yang lalu puncaknya adalah nanti tanggal 10 tanggal 11 itu ada acara Dies Natalis dengan berbagai macam kegiatan, ya ada semiran, ada konferen dan lain-lain. Lalu saya melihat di jadwal yang saya terima dari LL Dikti 8 ini, saya itu ditugaskan 1 jam penyampaian, lalu beberapa jam kemudian diskusi mendampingi Bu Lydia dan tim. Lalu saya melihat kok bahwasanya kehadiran saya mungkin saya mohon bisa dilakukan secara daring begitu. Alhamdulillah saya mendapatkan izin dari pimpinan LDikti melalui Pak Zul, saya bisa menyampaikan secara daring. Sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi ini yang utama adalah tema kita ya. Tema kita ini sebentar Bapak Ibu, ini share-nya belum dikasih ya. Saya bisa dikasih ini hak untuk share file begitu Bapak. Ini kayaknya share-nya belum di ini share request. Nah, maksudnya mohon moderator bisa memberikan ini baru sudah bisa. Dari surat yang saya terima Bapak Ibu, saya memahami bahwasanya materi yang harus saya sampaikan adalah terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip paradigma outcome based education ini dalam implementasi pengembangan kurikulum ya, dan nanti dilanjutkan bagaimana kita menjalankan hak belajar di luar prodi atau kampus maksimum 3 semester ya Ibu ya. Yang kita kenal dengan program BKP MBKM ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca dari peraturan menteri mulai dari Permen nomor 3 yang sudah dicabut itu, lalu Permen 53 yang sebagai penggantinya, maka MBKM itu nama permennya adalah hak belajar di luar kampus. Sedangkan nama programnya itu adalah program BKP MBKM ya. Ada yang fleksib, ada yang mandiri Bapak Ibu ya. Yang kemudian kita bisa baca pertama kali istilah MBKM itu berada di buku panduan MBKM ya. Nanti kita diskusikan. Lalu Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan beberapa poin dalam materi ini, yaitu tentang outcome based education, lalu tentang implementasi OB di dalam pengembangan kurikulum. Tentu saja waktunya pendek ya Bapak Ibu, jadi nanti clue-cluenya saja yang akan saya berikan, lalu hak belajar tadi ya. Harapannya nanti dari hasil workshop ini bisa dikembangkan dalam diskusi sesi yang berikutnya bersama Bu Dr. Lydia dan teman-teman nanti ke hal-hal yang lebih teknis. Lalu rujukannya Bapak Ibu, rujukan yang saya pakai ya rujukan yang standar saja, yaitu undang-undang. Lalu KKNI, mengapa? Karena ya undang-undang ini memerintahkan bahwasanya pengembangan kurikulum itu harus muncul pada KKNI. Lalu Permen Ristek Dikti nomor 53 2023. Permen Dikbud Ristek Dikti. Ya, ini nama permennya ya Bapak Ibu ya. Sekarang kementerian kita sudah berubah namanya. Jadi Kementerian
pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Kemarin saya mendapatkan kabar dari Bu Direktur, Prof. Suning, bahwasanya singkatannya adalah Kemenpenting Saintek. Jadi diktinya pendidikan tingginya itu disingkat dengan penting pendidikan tinggi. Kalau dulu kan kita singkat dengan dikti ya, Mas ya. Kemenpenting Sains Teknologi ya, silakan saja lah apa saja singkatannya, mana yang lebih mudah diucapkan gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah Permendikbud nomor 44 tahun 2024, ini tentang profesi dosen ini. Perlu kita baca ini Bapak Ibu, supaya nanti tugas-tugas kita yang berat itu ya bisa kita jalankan dengan baik ya. Termasuk tugas dalam pengembangan kurikulum, ya desain pembelajaran, menyusun RPS itu nanti ada di dalam permen ini ya. Lalu Kemendikbud nomor 210 tentang indikator kinerja utama. Nah, yang berikutnya lagi adalah buku panduan yang barangkali sudah Bapak Ibu baca berulang-ulang yang terkait dengan panduan pengembangan kurikulum tahun 2024 dan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024 yang edisi terbaru ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau waktunya kurang panjang nanti Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube saya punya beberapa video. Kalau tidak salah sekarang sudah sekitar 80 video tentang outcome based education dengan beberapa implementasinya. Ada untuk pengembangan kurikulum, ada untuk desain pembelajaran, case based project based learning, ada penyusunan buku ajar, modul ajar dan lain-lain. Yang hasil rekaman dari berbagai macam perguruan tinggi. Silakan saja Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan paradigma outcome based education ya, yang sekarang menjadi banyak dibicarakan banyak orang ya. Mengapa? Karena outcome based education ini seringkali menjadi pertanyaan pada saat kita menjalankan atau mengikuti akreditasi nasional maupun internasional ya. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, soal paradigma outcome based education ini memang sebuah tren atau sebuah paradigma yang yang memiliki esensi dasar di dalam pendidikan. Ya, bahwasanya pendidikan itu pada dasarnya adalah bagaimana proses dan hasilnya itu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermanfaat untuk masyarakat. Ya, intinya itu. Lalu kalau kita lihat outcome based education itu paling tidak ada 3 dimensi menurut pendapat saya. Yang dimensi pertama itu adalah pengertian UB itu apa. Lalu secara filosofis UB itu apa dan bagaimana cara menjalankannya. Lalu prinsip-prinsip UB, ya apa saja yang harus kita ketahui. Lalu yang kedua adalah secara teknis ini Bapak Ibu dan strategi bagaimana menjalankan UB ini. Mulai dari mendesain kurikulum, melaksanakan kurikulum sampai mengevaluasi. Ya, misalnya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mendesain kurikulum, Bapak Ibu mulai dari profil lulusan, kemudian Bapak Ibu turunkan menjadi standar kompetensi lulusan, lalu Bapak Ibu merumuskan bahan kajiannya, membentuk mata kuliah, lalu mata kuliah itu Bapak Ibu kemas dalam sebuah desain pembelajaran yang kita kenal dengan RPS. Lalu setelah itu Bapak Ibu mengembangkan bahan-bahan ajar. Ini adalah secara teknis bagaimana kita menerjemahkan paradigma outcome based education. Ya, belum lagi nanti bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana mengevaluasinya dengan paradigma UB, itu masuk dimensi teknis dan strategis kita ya. Lalu yang terakhir adalah UB dalam pengertian administratif ini Bapak Ibu. Semuanya sudah kita lakukan, tapi evidennya tidak ada. Ya, kita mengatakan bahwasanya kurikulum kita sudah kita kembangkan dengan UB. Pelaksanaan pembelajaran RPS juga sudah kita kembangkan dan laksanakan dengan UB. Tapi evidennya tidak ada. Kita tidak punya sistem bagaimana UB dijalankan, bagaimana penilaian dilakukan. Nah, ini soal administrasi ini soal yang seringkali mengganjal pada saat kita mengimplementasi UB dan pada saat kita mengikuti akreditasi nasional maupun internasional. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun masalah administratif tapi tetap harus kita perhatikan. Bahkan bisa jadi masalah-masalah administratif ini lebih mengemuka daripada masalah-masalah yang dasar tentang filosofis UB ini ya. Orang lebih banyak di sini ya Bapak Ibu, berkutat di UB-nya sini. Begitu Bapak Ibu. Lalu slide berikutnya adalah terkait dengan
pengertian OB tadi. Ya, OB menurut Spedi adalah sebuah pendekatan di dalam sebuah sistem pendidikan, yang mana segala daya upaya yang harus dilakukan oleh sistem pendidikan kita itu tadi, di dalamnya ada dosen, ada institusi, sumber daya, dan lain-lain, itu adalah memberikan kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa dapat dilakukan supaya dia nanti lulus dan bermanfaat ya untuk masyarakat. Kata kuncinya adalah bermanfaat, kemampuan dan bermanfaat ya. Sebab ada beberapa orang yang alergi mengatakan bahwasanya OB itu adalah pendidikan yang tujuannya hanya untuk mencari pekerjaan. Oh tidak Bapak Ibu, tidak. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau lihat mendengarkan beberapa pejabat kita ya dalam dunia pendidikan itu mengatakan rupa-rupanya paradigma pendidikan saat ini adalah berorientasi pada bidang pekerjaan gitu ya. Ya, rupanya para pimpinan kita itu tokoh itu menganggap bahwasanya pendidikan tinggi kita itu terlalu sempit hanya untuk bidang pekerjaan tertentu. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Jadi kalau kita baca buku dari Spedi itu esensinya bahwasanya outcome based education itu adalah tadi paradigma pendidikan yang orientasinya pada kemampuan apa saja yang diperlukan saat dia lulus dan berperan di masyarakat. Ya, di antara kemampuan-kemampuan itu tentu saja kemampuan dalam bidang pekerjaan gitu ya. Kalau kita tanya-tanya ini Bapak Ibu, masyarakat pada umumnya, ini bukan para pejabat ya Bapak Ibu, dan bukan para ahli pendidikan ya Bapak Ibu ya, bukan ahli pendidikan, bukan para pejabat. Ya kalau kita tanya orang tua dan sebagainya, ya sederhana sebenarnya. Mengapa anaknya sekolah? Karena anaknya disekolahkan supaya dia punya kemampuan-kemampuan, kemampuannya menjadi lebih baik. Ya lalu dia paham tentang keluarganya, ya lalu berikutnya dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga bisa mensejahterakan keluarganya. Sebenarnya sederhana orang tua itu. Lah, untuk cita-cita orang tua itu kita mesti harus mencari kemampuan-kemampuan apa saja yang menyebabkan nanti lulusan kita itu segera bisa bekerja, begitu Bapak Ibu, bermanfaat untuk masyarakatnya. Lalu Bapak Ibu ada di dalam beberapa literatur itu ada yang disebut dengan siklus outcome based education ya. Kira-kira siklusnya seperti ini. Dan siklus ini sudah sering Bapak Ibu baca di buku panduan KPT. Intinya siklus ini terdiri dari plan ini, outcome based curriculum, bagaimana Bapak Ibu mendesain kurikulum, itu adalah plan ya. Lalu setelah kurikulum Bapak Ibu jadi, baru Bapak Ibu melaksanakannya, ini adalah tahapan yang kedua, do ya. Lalu dalam pelaksanaan itu tentu saja Bapak Ibu akan melakukan pengukuran dan evaluasi, ini kita sebut dengan cek ya. Dari hasil evaluasi itu Bapak Ibu melakukan apa yaitu ya melakukan perbaikan-perbaikan melalui apa? Tindak lanjut manajemen. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, tindak lanjut. Saya mengatakan tindak lanjut ya. Ya, itu di dalam action-nya ya. Jadi action-nya ini yang sering kali menjadi soal ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menjalankan OB ini pada sampai level improvement ini yang sering menjadi soal. Nah, siklus ini Bapak Ibu mesti harus kita jalankan melalui audit mutu internal ya, melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis pada sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi masing-masing, dan nanti pada skop yang lebih luas lagi melalui SPME, sistem penjaminan mutu eksternal. Ini harus dijamin siklus ini bisa dijalankan. Kalau bahasa di tempat kita di Indonesia ini sering disebut dengan PPEPP ya. Ini bahasa teman-teman dari kantor penjaminan mutu ini ya. PPE, PP ini. Nah ini bagaimana bisa jalan ya dengan baik. Lalu Bapak Ibu terkait dengan satu tahapan di dalam siklus outcome based education itu tadi, yaitu tahapan yang pertama, yaitu tahapan outcome based curriculum ini. Sebentar. Ya. Outcome based curriculum. Bapak Ibu dalam tahapan ini ya hasil akhirnya itu adalah sebuah dokumen kurikulum. Ya mungkin barangkali di dalam acara ini nanti Bapak Ibu bisa diskusikan. Nah, dimulai dari visi, misi, tujuan dan strategi institusi yang kemudian diturunkan di dalam turun sampai ke level prodi menjadi visi keilmuan prodi. Nah, ini banyak para Bapak Ibu di prodi menanyakan, Pak,
visi di prodi itu apa perlu misi? Nah, itu sering ditanya oleh asesor akreditasi. Nah, jawabannya, oh enggak perlu misi, begitu ya. Dan visi prodi itu adalah visi keilmuan. Nah, loh bagaimana cara mencapai visinya? Ya melalui proses pembelajaran di program studi yang Bapak Ibu desain dalam kurikulum. Lalu setelah visi misi ini beres, Bapak Ibu lalu turun ke profil lulusan. Ya, Bapak Ibu mengacu lulusan Bapak Ibu nanti profilnya sebagai apa saja di masyarakat begitu. Ya. Lalu dari profil itulah Bapak Ibu kemudian menetapkan standar kompetensi lulusan menurut undang-undang, ya. Kalau menurut Permen, standar kompetensi lulusan ini dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Itu Permen, Bapak Ibu. Permen mulai yang dulu sampai dengan Permen yang terakhir 53, ya. Nanti kita akan lihat apakah SKL dan JPL itu dua hal yang sama. Nah, prakteknya Bapak Ibu menuliskan hal yang sama. JPL ya SKL itu, ya. Jadi Bapak Ibu biasanya merumuskan JPL, lalu Bapak Ibu klaim juga sebagai SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, dari SKL JPL itulah Bapak Ibu merumuskan bahan kajian, mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Ya, jadi JPL itu terdiri dari, atau SKL itu terdiri dari kemampuan, ya, lalu ditambah dengan bahan kajian, ya apa yang dipelajari, lalu yang berikutnya adalah dalam konteks apa dia belajar. Nah, mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Nah, bahan kajian tidak perlu dicari dari mana-mana, cukup Bapak Ibu lihat di CPL-nya itu, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu terlebih dahulu punya bahan kajian, maka CPL-nya dilihat apakah sudah mengandung bahan kajian itu, ya. Jadi bahan kajian dan CPL ini betul-betul harus sinkron. Kalau di sini sudah tidak sinkron, tidak sama Bapak Ibu, OB-nya pasti sudah discontinue, akan terputus begitu ya, OB-nya. Dari sini saja sudah kelihatan kalau OB-nya itu tidak nyambung begitu, tidak alignment. Lalu dari bahan kajian ini Bapak Ibu rumuskan atau Bapak Ibu kemas dalam bentuk mata kuliah. Jadi mata kuliah itu adalah kemasan atau wahana yang terdiri dari di dalamnya ada JPL, lalu diturunkan menjadi JPMK, sub JPMK, lalu di dalamnya ada bahan kajian yang diturunkan menjadi materi pembelajaran, lalu di dalamnya ada metode pembelajaran, lalu di dalamnya ada cara menilainya. Pokoknya Bapak Ibu ini paket komplit ini mata kuliah ini Bapak Ibu sebagai wahana pembelajaran ya. Nanti mahasiswa akan belajar melalui mata kuliah ini untuk mencapai JPL-nya ya, untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bahan kajian mata kuliah betul-betul Bapak Ibu harus teliti betul akurasinya terhadap JPL, terhadap bahan kajian, metode pembelajaran dan lain-lain ya. Lalu supaya nanti mata kuliah sebagai wahana belajar mahasiswa itu terstruktur, ya sistematis, Bapak Ibu perlu menyusun mata kuliah ini dalam bentuk struktur kurikulum yang setiap tahunnya Bapak Ibu bisa mengatakan mahasiswa mampu apa. Ya, tahun pertama bisa apa, tahun kedua bisa apa, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jangan sampai nanti kurikulum kita itu yang sarjana misalnya 4 tahun itu hanya tempat untuk mengonggokkan, meletakkan mata kuliah yang tidak bunyi sama sekali, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa mengatakan apa-apa ya. Pokoknya semester ini mata kuliah ini. Mengapa mata kuliah pengantar manajemen kok berada di semester 2? Mengapa? Itu pertanyaannya. Nah, harus dicari jawabannya misalnya gitu. Ya. Lalu berikutnya adalah setelah itu Bapak Ibu merumuskan RPS dan perangkat pembelajarannya ya, RPS, lalu ada rencana tugas, rencana evaluasi, ada rubrik untuk penilaian, ada portofolio untuk melihat perkembangan belajar mahasiswa dan lain-lain ya. Nah, lalu berikutnya adalah perangkat penilaian yang saya sebutkan tadi, lalu bahan ajar. Ini yang terakhir ini. Bahan ajar itu misalnya sebagai contoh buku ajar, modul ajar, buku diktat, panduan praktikum, panduan untuk tutorial ya. Yang sekaligus nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk jenjang karir kepangkatan, pengajuan kepangkatan gitu ya. Lalu kata kuncinya ya yaitu adalah selaras ya, kata kuncinya. Bagaimana kita menyusun secara selaras, constructive alignment. Itu kata kunci yang paling penting di dalam paradigma OB ya, supaya OB-nya nanti memang jalan secara teknis ya, tidak hanya secara prinsip saja.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lalu, berikutnya, prinsip OB ini Bapak Ibu dalam pembelajaran. Yang pertama adalah clarity of focus. Jadi setiap dosen harus clear betul terhadap capaian-capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. Clear betul, jelas betul bagaimana caranya mendampingi mahasiswa untuk mencapai CPL-CPL itu. Ya, Bapak Ibu harus jelas betul. Kalau CPL-nya tidak jelas, jangan harap nanti mahasiswanya bisa belajar dengan baik. Ya, karena dosennya sendiri tidak jelas kok. Ya, tidak paham bagaimana CPL yang dibebankan di mata kuliah itu. Ya, karena sudah tidak bisa seperti dulu, Bapak Ibu. Dulu itu setiap mata kuliah yang dulu-dulu sekali ya, mata kuliah itu dibebani CPL begitu banyak, tetapi dosennya tidak peduli dengan CPL-nya. Dia hanya mengajarkan sesuai materinya saja. Nah, sekarang tidak boleh begitu, Bapak Ibu. Jadi materi apa saja yang Bapak Ibu ajarkan, terlebih dahulu Bapak Ibu dosen termasuk saya harus paham ya CPL yang dibebankan itu dalam rangka untuk kemampuan yang mana. Tentu saja nanti CPL ini di breakdown menjadi CPMK, sub CPMK. Jadi yang pertama. Dan clear juga buat mahasiswa, Bapak Ibu. Mahasiswa harus setiap saat diingatkan, minggu ini kemampuan yang Anda harus miliki ini. Oleh karena itu kalian harus belajar materi yang ini. Kalian harus mengerjakan tugas yang ini. Jadi setiap perubahan sub CPMK Bapak Ibu harus menjelaskan pada mahasiswa. Supaya jelas ini. Jadi mahasiswa itu supaya tidak sering bertanya, sebenarnya materi kuliah ini mau dibawa kemana kita ini tidak pernah jelas ini untuk apa gitu ya. Sering mahasiswa saya tanya begitu Bapak Ibu dulu-dulu Bapak Ibu ya. Karena dosennya tidak pernah menjelaskan tentang materi ini sebenarnya untuk kemampuan yang mana gitu. Nah, ini yang pertama. Ini menurut pendapatnya Spedi loh Bapak Ibu ya, bukan pendapatnya saya. Ini di bawah ini ada rujukannya, yaitu dari Spedi buku yang ditulis tahun 1994. Lalu expanded opportunity ini Bapak Ibu memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar mencapai kemampuannya itu. Jadi selama waktunya ada dalam satu semester, kalau dia fail dalam kemampuan tertentu, dia suruh mengulang belajar Bapak Ibu. Ya suruh belajar lagi. Nah, apakah ini sesuai dengan standar penilaian yang ada di standar kita? Ya, sesuai Bapak Ibu. Kalau kita baca di standar penilaian, itu mengatakan di situ, salah satu sifat dari penilaian itu adalah bersifat edukatif. Edukatif itu apa? Edukatif itu artinya bahwasanya bagaimana caranya supaya mahasiswa ya dapat merubah dari hasil penilaian itu dapat merubah cara belajarnya, ya strategi belajarnya untuk mencapai CPL-nya. Silakan Bapak Ibu baca nanti di standar penilaian. Di Permen nomor 3, mudah-mudahan ada di Permen 53-nya ya Bapak Ibu. Saya kira ada, walaupun penjelasannya ada di Permen yang sebelumnya. Ya. Jadi itu salah satu sifat Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya penilaian itu harus berfungsi sebagai pendorong, driver buat mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusannya. Ya, oleh karena itu ada beberapa ahli dalam bidang pendidikan ya mengatakan bahwasanya OB ini adalah satu paradigma dalam pembelajaran yang didriver oleh asesmen, didorong oleh asesmen Bapak Ibu. Jadi kalau dia diberikan tugas, diberikan ujian, dia gagal, maka Bapak Ibu harus mendorong dengan asesmen berikutnya. Ya, supaya dia belajar lagi gitu. Karena mahasiswa itu pada umumnya tidak belajar kalau tidak ada tugas, tidak ada ujian, ya. Itu menurut mahasiswa saya, tidak tahu kalau menurut mahasiswa Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusannya selama waktu belajarnya masih ada. Lalu berikutnya adalah expectation. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai ekspektasi yang tinggi ya terutama di dalam merumuskan kemampuan-kemampuan begitu. Jangan berkutat di mampu menjelaskan ya Bapak Ibu ya, harus ditarik ke higher order thinking skill gitu ya. Mampu mengaplikasikan, mampu menyelesaikan masalah, mampu menganalisis begitu loh Bapak Ibu. Karena KKNI-nya sebagai apa standar minimalnya itu mengatakan mampu menyelesaikan masalah Bapak Ibu ya. Jadi kalau mampu menjelaskan saja nanti terlalu rendah ya. Jadi Bapak Ibu dorong ke situ. Lalu yang berikutnya adalah saya sering menyampaikan ya kita harus punya pikiran positif terhadap mahasiswa kita semua. Ya, kita tidak boleh punya pikiran yang mengatakan, nah mahasiswa saya kan eh, setelah sisa-sisanya PTN, gitu. Setelah PTN rekrutmen
sampai 5 level atau sampai berapa level begitu baru kita mendapatkan mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita adalah sisa-sisa. Saya kira pikiran seperti itu tidak perlu kita sampaikan ya. Kita harus lawan pikiran seperti itu bahwasanya setiap anak punya hak untuk belajar. Ya, kalau menurut UNESCO kan education for all, siapa saja silakan untuk belajar. Cuman kita cari caranya supaya mahasiswa itu titik belajarnya itu ketemu. Karena setiap orang itu titik belajarnya beda-beda, Bapak Ibu ya. Beda-beda. Nah, itu lalu berikutnya adalah design down itu tadi. Jadi bagaimana kita mendesain kurikulum dan desain pembelajaran itu dimulai dari kemampuan apa lalu di breakdown ke bawah. Itu adalah OB principle menurut Spedi ya. Lalu yang terakhir ini Bapak Ibu ya tentang UB ini sudah levelnya paling tinggi nih. Paling tinggi ini. Saya pernah kunjungan ke beberapa negara, Bapak Ibu, ke Belanda, kemudian ke Singapura, begitu. Dia mengatakan negara kalian kan soal UB ini kan barusan saja kan ya, gitu ya. Saya pikir-pikir iya, Bapak Ibu. Jadi kalau di Malaysia itu sudah sekitar tahun 80-90-an dia untuk semua jenjang pendidikan mulai dasar sampai perguruan tinggi itu sudah mengimplementasi UB ini dan mereka signatori ya dia bertanda tangan untuk menjalankan UB ini dengan berbagai bangsa dan negara ya. Lalu Singapura juga demikian. Nah, kita kan baru rame-rame ini Bapak Ibu, baru rame-rame akhir-akhir ini saja. Nah, mereka levelnya sudah tidak lagi seperti kita tadi. Levelnya itu bagaimana ya memaknai pembelajaran itu ya sebagai entry point untuk keberhasilan mahasiswa. Nanti kalau sudah lulus. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia berupaya upaya supaya mahasiswa itu sukses belajar. Ya. Jadi dia mencari segala macam cara begitu ya. Ya, mencari berbagai macam cara gitu. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini. Saya sering menerima pertanyaan ini Bapak Ibu, baik di kampus saya maupun di kampus lain. Pak Samsul, dengan UB ini, apakah mahasiswa harus lulus semuanya? Atau apakah dengan UB ini semua mahasiswa di kelas saya harus lulus? Itu pertanyaannya. Dan saya sering mendapatkan pertanyaan ini di mana-mana. Lalu saya sampaikan, mengapa pertanyaannya tidak dirubah Bapak Ibu semuanya? Ya, kita rubah. Ya, pertanyaannya. Nah, kita rubah kurang lebih begini. Bagaimana dengan UB ini ya kita berdaya upaya supaya semua standar kompetensi itu bisa dicapai. Nah, dirubah pertanyaannya ini. Ya, dengan UB ini sebagai sebuah paradigma, bagaimana kita berdaya upaya supaya semua mahasiswa itu sukses untuk mencapai standar kompetensinya gitu. Kalau pertanyaan yang kedua ini pasti nanti akan banyak effort Bapak Ibu, banyak program. Ya, program-program yang bisa kita kembangkan ya. Kalau pertanyaan yang pertama tadi itu pertanyaannya deadlock Bapak Ibu. Pertanyaannya pasti deadlock. Nanti jawabannya pasti mentok sampai di situ. Ya. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah karena sukses belajar itu akan menentukan sukses-sukses berikutnya. Sukses-sukses berikutnya. Dan berikutnya adalah ya dosen, guru, institusi itu harus berdaya upaya ini dan mengkontrol kondisi belajar supaya mahasiswanya menjadi sukses belajar. Nah, ini adalah filosofi dari UB yang levelnya makomnya sudah sangat tinggi ini Bapak Ibu ya. Makomnya sudah sangat tinggi ini. Nah, ini pendapat dari Spedi kalau Bapak Ibu baca nanti di halaman 12. Lalu pendapat dari Killen ya, ini dalam satu papernya ya juga mengatakan hal yang sama. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah apakah kita sudah OB ini? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau OB dalam pengertian seperti itu, Bapak Ibu seperti yang kita sampaikan tadi, sebenarnya atau enggaknya di tahun 2000 ya, di tahun 2000 itu ada Capman 232 dan 045 ini Capman ini Bapak Ibu. Ini dan Capman yang 045 ini yang mengatakan bahwasanya kurikulum pendidikan tinggi berbasis pada kompetensi, mengacu pada kompetensi. Jadi kurikulum itu harus didesain berdasarkan kompetensinya. Itu sejak tahun 2000 Bapak Ibu. Ya. Lalu pada saat itu di dalam permen ini dikatakan kompetensi apa saja yang diperlukan, yaitu kompetensi utama,
ya, yaitu yang mencirikan kompetensi keprodiannya, lalu kompetensi pendukung itu yang gayut, yang mendukung kompetensi utama, ya kira-kira anulah kompetensi multidisiplin gitulah kira-kira atau interdisiplin gitu. Lalu kompetensi lainnya itu yang terkait dengan mulok, muatan lokalnya gitu ya. Lalu waktu itu mata kuliah di klaster menjadi MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB waktu itu begitu. Tapi kompetensinya selevel apa itu belum ada standarnya, ya. Nah, baru Bapak Ibu tahun 2012 muncul KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang tujuannya adalah untuk menata ini Bapak Ibu, menata struktur di dalam jenjang kompetensi baik untuk bidang pekerjaan tertentu maupun untuk pendidikan dan pelatihan ya. Nah, itu muncul peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang level-level KKNI mulai level 1 sampai level 9. Nah, di sini mengandung kemampuan-kemampuan yang kemudian kemampuan itu ditulis dalam bentuk deskriptor KKNI yang sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, lalu di tahun yang sama muncul Undang-Undang Bapak Ibu, Undang-Undang 12 tahun 2012 yang memerintahkan bahwasanya standar kompetensi lulusan untuk perguruan tinggi itu harus mengacu pada KKNI. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang memerintahkan adalah undang-undang. Ya. Misalnya pada saat Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusan untuk sarjana, Bapak Ibu harus mengacu pada deskriptor KKNI yang level 6. Ya, untuk profesi yang level 7, untuk magister level 8, untuk doktor level 9. Mengacu ke situ, Bapak Ibu. Sampai sekarang, Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu katakan kurikulum berbasis KKNI, ya enggak salah Bapak Ibu, undang-undangnya masih ada kok gitu. Ya, jadi banyak yang mengundang saya, lalu begitu saya sampai di acara, pimpinannya mengatakan pada saya, mohon maaf ya Pak Samsul, karena kurikulum kami ini adalah kurikulum masih berbasis KKNI, belum OB Pak Samsul, gitu katanya. Saya kira ya sudah betul Pak. Ya, Bapak menggunakan KKNI sebagai dasar itu sudah betul, undang-undangnya mengatakan begitu. Gitu ya. Cuman memang paradigmanya harus menggunakan paradigma OB di dalam mengembangkan kurikulum gitu. Nah, pada saat itulah standar kompetensi lulusan diatur oleh SN Dikti tahun 2014, jadi 2 tahun berikutnya Bapak Ibu, dalam bentuk ini CPL ya, sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu, jadi mulai tahun 2012 itu kita punya kualifikasi sebagai standar kompetensi lulusan. Nah, kemudian tahun 2020 muncul kebijakan belajar di luar kampus ya, yang maksimum 3 semester itu atau setara dengan 60 SKS ya. Itu bunyi permennya, lalu bunyi buku panduan KPT-nya, buku panduan MBKM-nya, buku panduannya nah, diistilahkan dengan MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sekarang kalau kita lihat di sosmed dan macam-macam itu sedang diperbincangkan orang ini apakah masih tetap menggunakan istilah MBKM atau seperti apa. Tetapi yang jelas di permennya istilahnya adalah hak belajar mahasiswa di luar prodi atau di luar perguruan tinggi ya Bapak Ibu seperti itu. Sedangkan MBKM-nya itu adalah bentuk kegiatan pembelajaran program-program. Ada yang fleksib yang diselenggarakan terpusat Bapak Ibu. Ada yang sekarang sejak tahun 2023 didorong secara mandiri MBKM-nya. Ya, Jagani barangkali MBKM fleksibnya ini sudah mulai drastis berkurang begitu atau bahkan nanti ada kebijakan baru ya dengan menteri yang baru itu ya artinya perguruan tinggi sudah siap untuk menjalankan hak belajar mahasiswa di luar kampus dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan perguruan tinggi masing-masing. Lalu Bapak Ibu tahun 2023 ya muncul ini Bapak Ibu muncul Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 yang judulnya adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, di dalamnya ada SN Dikti ya, lalu ada standar penelitian, ada standar pengabdian masyarakat ya, dan lain-lain Bapak Ibu. Ya, penjaminan mutu juga ada di situ baik penjaminan mutu internal maupun eksternal. Nah, sejak munculnya Permen 53 inilah di antaranya CPL yang dalam bentuk begini ini sudah tidak diperlukan lagi karena sudah dicabut begitu ya. Sudah dicabut ini. Maka Bapak Ibu harus berupaya ini sekuat-kuatnya bagaimana CPL yang jumlahnya banyak dalam klaster sikap pengetahuan keterampilan umum dan keterampilan khusus itu diintegrasikan menjadi satu CPL begitu
Jadi JPL nomor 1, nomor 2, nomor 3 begitu yang merupakan satu kesatuan. Jadi nanti kalau diintegrasikan, JPL Prodi itu adalah satu kesatuan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, coba Bapak Ibu diurut dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, seperti itu. Nah, ini sangat correlated dengan tujuan pendidikan nasional ya. Bapak Ibu nanti baca di pasal tujuan pendidikan nasional itu seperti apa, nanti kan kalau diterjemahkan kurang lebih seperti di JPL ini urutannya, yaitu membentuk sikap, lalu pengetahuan, dan keterampilan ya, jadi satu kesatuan. Nah, berikutnya standar kita apakah menggunakan paradigma OB? Oh iya, kalau kita lihat di dalam permen kita yang paling baru 53 dan juga permen yang sebelumnya, di Permen 53 itu standar nasional pendidikan tinggi kita itu diklaster menjadi 3, ini pasal 5, yaitu standar luaran ini yang di dalamnya berisi standar kompetensi lulusan, lalu standar proses pendidikan yang di dalamnya ada standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan, lalu standar masukan pendidikan ya, yaitu standar isi ini, standar dosen dan tendik, standar sarana dan prasarana, sampai standar pembiayaan. 8 standar ini ya, ada 7 standar yang harus mengacu pada standar kompetensi lulusan. Standar proses harus mengacu ke SKL, standar penilaian juga demikian, standar pengelolaan juga demikian. Sampai dengan standar pembiayaan. Semuanya mengacu pada JPL ya. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa mengatakan bahwasanya standar kita ini menggunakan paradigma OB. Jadi, kalau kurikulum Bapak Ibu kembangkan dan laksanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SN Dikti ini ya, sesuai dengan SN Dikti ini, Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu lagi, Bapak Ibu klaim bahwasanya kurikulum Bapak Ibu adalah kurikulum yang berdasarkan paradigma UB. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi. Nanti sampaikan pada asesor ataupun pada siapa saja begitu ya, bahwasanya kurikulum Bapak Ibu sudah menggunakan paradigma UB. Lalu di dalam standar ini juga diatur tentang hak belajar tadi Bapak Ibu. Pasal 8 ini, pasal 18 ayat 4 ini terkait dengan bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus ya, yang selama ini kita sebut dengan MBKM ya. Itu. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu bagaimana di dalam di dalam pengembangan kurikulum menggunakan paradigma UB ini. Tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu harus melihat 2 hal. Yang pertama adalah melihat market signal ya. Apakah nanti lulusan-lulusan Bapak Ibu itu ya setelah lulus memang dia punya peran di masyarakat ya. Ya kalau pertanyaan itu tentu jawabannya Bapak Ibu di dalam mengembangkan kurikulum, Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan stakeholder kan. Kalau lulusan saya nanti punya kemampuan seperti ini, ya apakah 5 tahun ke depan masih diperlukan atau tidak? Ya sekian tahun ke depan diperlukan atau tidak gitu. Saya kemarin diundang oleh beberapa prodi prodi bahasa dan sastra Bapak Ibu ya. Menarik ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya baru beli gadget Bapak Ibu ya, beli gadget. Yang gadget itu luar biasa, punya AI yang bisa bisa melakukan interpreter secara langsung dengan sekian banyak bahasa. Lalu dia bisa membuat ringkasan dari tulisan yang sekian banyak halaman ya. Lalu dia bisa membuat tulisan dari suara saya Bapak Ibu. Lalu dia bisa membuat tulisan dari gambar yang saya tuju. Saya jadi punya gambar, saya tidak tahu gambar ini pohon apa gitu ya. Lalu saya lingkari foto dari gambar pohon itu, lalu saya minta dia untuk mendeskripsikan. Dia bisa mendeskripsikan Bapak Ibu. Lalu saya tanyakan kepada prodi bahasa itu tadi, apakah standar kompetensi lulusan JPL-nya sudah kira-kira mengantisipasi kemampuan-kemampuan yang sudah ada di gadget ini soal masalah bahasa ini? Ya, jangan lupa sebentar lagi nanti kita akan menemukan aplikasi-aplikasi yang bisa berpendapat, ya bisa menyampaikan perasaannya terhadap novel, gitu ya, terhadap novel yang dia baca, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita harus jeli untuk melihat market signal ini supaya lulusan kita ini tetap nanti
5 tahun ke depan itu begitu lulus, kemampuan-kemampuan yang dia miliki masih punya peran di masyarakat, masih dipakai oleh masyarakat, masih bisa mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, bagian ini yang memang barangkali agak sulit ya Bapak Ibu, market signal ini. Lalu berikutnya adalah kalau kemampuannya seperti itu, maka perlu kompetensi apa ini? Nah, kompetensi apa? Baru Bapak Ibu merumuskan standar kompetensi lulusannya sebagai JPL nanti. Kalau kemampuan seperti itu yang diperlukan, dia harus belajar apa? Maka bahan kajian yang Bapak Ibu harus cari gitu ya. Ya, yang dikaji tentu saja hal-hal yang kekinian ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang apa namanya yang paling baru begitu Bapak Ibu, yang paling baru. Nah, bagian inilah yang disebut dengan scientific vision. Ya. Jadi di sini peran Bapak Ibu dosen sebagai ilmuwan. Nah, di sini peran Bapak Ibu dosen sebagai pendidik, ya. Jadi pendidikan tinggi di Indonesia itu tidak hanya sebagai ilmuwan, tetapi sebagai pendidik begitu ya Bapak Ibu ya, sebagai pendidik. Jadi scientific vision ini nanti yang akan meningkatkan kualitas bahan kajian, bahan pelajaran apa saja yang harus dipelajari oleh mahasiswa sehingga begitu lulus dia tidak expired gitu ya. Tapi begitu lulus dia masih fresh, gitu. Pengetahuannya masih bisa dipakai. Jadi dua hal ini, market signal dan scientific vision, ya dua hal. Ya. Nah itu, lalu kalau sudah Bapak Ibu, baru berikutnya Bapak Ibu melihat mata kuliah yang ada ini, ya dicocokkan dengan CPL dan bahan kajiannya, dikalibrate begitu ya, dikalibrasi Bapak Ibu. Apakah mata kuliah ini sudah sesuai dengan, jangan dibalik ya Bapak Ibu ya, mata kuliah yang ada memaksa CPL-nya, jangan ya, jangan seperti itu, jangan di reverse gitu ya, karena yang mata kuliah ini kan bisa jadi mata kuliah yang lama-lama ini ya Bapak Ibu ya, materinya lama, cara belajarnya lama. Nah itu sebaiknya menurut saya ya mata kuliahnya yang dievaluasi berdasarkan CPL yang baru ini, ya bahan kajian yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu CPL ini nanti mesti harus diperiksa ini, ya sesuai KKN Indah, sesuai dengan Permen 53, enggak nanti kita lihat di belakang ya. Lalu setelah mata kuliah ini diperiksa, Bapak Ibu berusaha sekuat-kuatnya untuk menstrukturkan kurikulumnya, mata kuliah ini dalam struktur kurikulum, ya. Karena kemarin itu Bapak Ibu banyak pertanyaan dari asesor di tempat saya itu tentang struktur kurikulum ini. Bagaimana cara membuat struktur kurikulum ini? Ya kebetulan dalam waktu 2 minggu ini tempat saya banyak yang reakreditasi untuk LAM ya. Lalu setelah terstruktur kurikulumnya, Bapak Ibu merumuskan RPS ini, ya, membuat perencanaan pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Nah ini memang saya masih sering agak terheran-heran ya. Sampai sekarang kok masih ada dosen yang belum sempat membuat RPS ya Bapak Ibu ya. Ya itu terheran-heran saya. Ya kok masih ada gitu ya. Lalu terheran-heran berikutnya adalah, loh kok masih ada dosen RPS-nya sudah ada tapi tidak mau menjalankan itu. Tidak mau menjalankan RPS-nya itu ya. Padahal Bapak Ibu, kalau RPS-nya sudah ada tinggal menjalankan saja, itu enak kok Bapak Ibu. Nanti pembelajaran setiap minggunya jadi mudah, ya terstruktur gitu. Ya. Karena pekerjaan kita kan sebenarnya banyak sekali di luar pembelajaran ini ya Bapak Ibu. Pekerjaannya macam-macam lah. Kalau pekerjaan di kampus itu ya ada menelitinya, ada pengabdian masyarakatnya, ada tugas tambahan, ya macam-macam kan Bapak Ibu. Lah, suatu saat kalau ngajar, kalau kita tidak melihat RPS, pasti kita nanti akan kecampur dengan banyak-banyak hal gitu ya. Bisa jadi nanti apa yang kita ajarkan itu melencong kemana-mana. Ya akan baik kalau sebelum ngajar kita periksa dulu RPS-nya minggu ini ngapain gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya keselarasan dalam OB itu tetap terjaga pada level pelaksanaannya gitu ya. Tadi kurikulumnya sudah bagus ini, sudah profil bla 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 bla. RPS-nya sudah bagus ini. Lah tinggal RPS-nya ada, ya tinggal menjalankan RPS yang ada itu aja kok ya. Masih ada yang apa namanya belum sempat gitu ya. Bahkan yang lebih unik lagi, prodi ini sudah unggul. Prodi ini bahkan sudah di samping unggul juga sudah terakreditasi internasional. Loh ya kok masih ada dosen memberikan kuliah itu tidak selaras dengan RPS-nya karena tidak menggunakan RPS-nya gitu ya. Nah, ini mesti harus bagaimana ya caranya ini ya Bapak Ibu ini
Bapak Ibu dalam tinjauan manajemen ini pasti harus mencari cara ini. Kalau ada yang kayak gini nih, ya caranya seperti apa. Tapi ya sebaiknya caranya nanti diajak dengan apa namanya yang mengencourage yang secara halus, ya. Pakai istilah bocor halus, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu setelah mahasiswa itu belajar sesuai dengan prodinya, lalu Bapak Ibu menyediakan berbagai macam kanal belajar di luar kampus, bisa jadi nanti prodi fisika, tapi anaknya ingin kewirausahaan. Mahasiswa mengambil kegiatan belajar di luar kampus dalam bentuk kewirausahaan. Ya. Ada mahasiswa dalam bidang apa namanya sanitari, misalnya begitu diisi, tapi dia ingin menjadi peneliti, nanti ambil kegiatan belajar di luar kampus dalam bentuk penelitian begitu. Jadi yang sekarang ada 9 bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus ini adalah sebagai sarana buat mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya, ya, bakat dan minatnya untuk memperkuat kompetensi-kompetensi yang dia peroleh sesuai keprodiannya, gitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan keprodiannya. Jadi 144 SKS ini nanti Bapak Ibu bagilah, ya berapa persen ini untuk keprodiannya, berapa persen lagi untuk kemampuan-kemampuan yang terkait dengan inter dan multidisiplin sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya kalau ini bisa 70%, ini 30%. Atau 80%, 20%, monggo silakan diatur gitu ya. Seperti apa ya, sesuai dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi. Nah itu Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya lagi mungkin sampai di sini Bapak Ibu tentang CPL ini. Jadi CPL ini Bapak Ibu salah satu perubahan di dalam paradigma, salah satu perubahan yang ada di dalam Permen Dikbudristek 53 itu yang bisa kita gunakan sebagai acuan adalah ini Bapak Ibu. Pertama adalah pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang 1212. Itu mengatakan KKNI ini ya Bapak Ibu sebagaimana dimaksud ayat 1 menjadi acuan pokok ya dalam penetapan kompetensi lulusan SKL-nya ini Bapak Ibu ya. Baik untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi. Itu undang-undangnya mengatakan begitu. Berarti pasal 29 ayat 2 ini memerintahkan bahwasanya rumusan SKL ini ya harus mengacu pada KKNI sesuai levelnya gitu ya. Nah, ini tidak bisa dibantah ini Pak karena undang-undang ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya masuk ke Permen 53 ini. Nah, ini Permen 53. Nah, di dalam Permen 53 standar kompetensi lulusan SKL itu adalah merupakan kriteria minimal. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, kriteria minimal. Artinya kalau itu kriteria minimal ya harus bisa dicapai toh oleh mahasiswa. Kalau nanti dibicarakan skupnya lebih luas, kalau kriteria minimal tidak tercapai, ya terstandat aja tidak kan gitu Bu ya. Karena terstandat itu adalah memenuhi SNDikti, itu adalah standar minimalnya. Lalu SKL ini terdiri dari kesatuan kompetensi, sikap, ya keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikannya. Jadi Bapak Ibu, SKL ini ya merupakan kesatuan ya selama mahasiswa mengikuti program studi sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi kalau nanti lulus ya SKL itu sebagai kriteria minimal harus tercapai oleh mahasiswa secara utuh gitu ya, tidak boleh terpisah-pisah secara utuh. Lalu berikutnya lagi Bapak Ibu pasal 6 ayat 3 dikatakan SKL sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam bentuk CPL. Nah ini ya berarti SKL dan CPL barangnya sama ini. Ya barangnya sama ini. Ya, jadi CPL itu ya SKL begitu. Tetapi nanti di lapangannya bisa beda Bapak Ibu ya. Di lapangannya bisa beda ini. Ya. Lalu berikutnya lagi pasal 6 ayat 2, SKL ini sebagaimana dimaksud digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu kan sikap ini ya Bapak Ibu ya. Yang mana tadi? Ini kesatuan sikap ini ya. Mampu mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini kan baru berikutnya ya Bapak Ibu, keterampilan dan pengetahuan ini ya.
yang bermanfaat bagi masyarakat, ya, secara aktif mengembangkan potensinya. Nah ini Bapak Ibu, Permen 53 itu mengatakan begitu. Berarti Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu di dalam merumuskan SKL ini, ya SKL ini Bapak Ibu rumuskan, ya. Nah, SKL yang Bapak Ibu rumuskan itu masih merupakan kriteria minimal ini. Kalau SKL ini nanti menjadi CPL, ini CPL minimal ini Bapak Ibu. Ya, nanti CPL ini digunakan sebagai apa namanya tujuan dalam pembelajaran, ya, dan ini adalah minimal dan dosen akan menilai CPL minimal ini tadi. Tapi Bapak Ibu kan kepingin ya nanti menjadi unggul, kepingin terakreditasi internasional kan gitu ya Bapak Ibu di prodinya. Maka Bapak Ibu SKL yang minimal ini Bapak Ibu lihat nanti di dalam kriteria learning outcome lembaga akreditasi yang Bapak Ibu ingin ikuti gitu. Ya, misalnya nanti Bapak Ibu ingin ikut akreditasi internasional, ya Bapak Ibu lihat lembaga akreditasi internasional yang Bapak Ibu ingin ikuti itu mengeluarkan learning outcome kriteria enggak gitu. Kalau bidang teknik misalnya ikut ABET itu. Nah, ABET itu mengeluarkan ada learning outcome kriteria jumlahnya 7 butir. Pak, kemahalan ABET Pak, mau yang murah saja. YABI, YABI ini yang lembaga internasional yang beroperasi di Indonesia. Ini turunannya dari ABET ini. Nah, itu ada 10 butir CPL. Pak, kami ikut ke Eropa, Pak, ikut ASEAN, Akuin, dan sebagainya. Nah, dilihat learning outcome kriterianya apa. Nah, nanti learning outcome kriteria ini, Bapak Ibu, learning outcome kriteria ini, Bapak Ibu tambahkan di dalam CPL minimal ini. Supaya nanti CPL Bapak Ibu itu menjadi CPL yang pelampauan dari kriteria minimalnya ini. Sehingga Bapak Ibu nanti siap untuk ikut akreditasi internasional maupun akreditasi LAM menjadi unggul gitu ya. Saya mendengar ini Bapak Ibu, ada di antara sekian LAM itu, ada satu LAM itu yang sudah menetapkan LO-nya Bapak Ibu. Kalau tidak salah saya dengar itu LAM sama kalau tidak salah itu menetapkan LO-nya ini. Kayaknya mau niru lembaga akreditasi internasional dari luar negeri ini. Bisa jadi nanti LAM-LAM yang lain juga akan menetapkan LO-nya gitu. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu contoh misalnya kalau LAM hanya mengacu pada KKNI dan SNDikti saja Bapak Ibu, kemampuannya misalnya sebagai contoh ini mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah prosedural. Kalau itu yang Bapak Ibu buat, itu baru minimal Bapak Ibu. Ya, kalau nanti prodinya Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya kasih hanya satu bidang keahlian saja ya. Misalnya nanti prodinya Bapak Ibu itu prodi teknik, mau ikut IABI, maka Bapak Ibu lihat di butir-butir learning outcome IABI itu ada kemampuan apa yang bisa ditambahkan di sini. Ya, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, CPL yang sudah dimodif atau di-insert kemampuannya menjadi pelampauan, ditambah ini yang warna merah ini Bapak Ibu, ya. Ditambah yang warna merah itu, yaitu di dalamnya batas-batas realistis misalnya hukum, ekonomi, lingkungan sosial dan seterusnya. Maksudnya gini, kemampuan menyelesaikan masalah itu juga di dalamnya mempertimbangkan kemampuan-kemampuan yang terkait dengan masalah hukum, masalah ekonomi, masalah lingkungan gitu maksudnya Bapak Ibu. Ditambahkan itu supaya memenuhi learning outcome kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi IABI. Ini saya contoh ini saya ambil dari IABI. Ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti Bapak Ibu pakai ini. Yang CPL untuk menjadi unggul atau untuk menjadi terakreditasi internasional. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa bahwasanya ya sudahlah CPL yang minimal aja yang sesuai dengan KKNI dan apa namanya SNDikti ya enggak apa-apa ya. Ya monggo-monggo saja. Tapi ini adalah kriteria minimal. Yang penting kalau keputusannya hanya di sini, yang paling penting Bapak Ibu harus berupaya bagaimana caranya semua mahasiswa yang hadir di kampus Bapak Ibu itu bisa mencapai kemampuan dengan kriteria minimal ini. Nah, yang paling penting itu ya, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang bagaimana merumuskan learning outcome yang minimal itu tadi? Ya, ya gini caranya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti lihat di KKNI ya. Ini KKNI-nya level 6 misalnya sebagai contoh untuk sarjana. Lalu Bapak Ibu rumuskan ini SKL-nya. Bapak Ibu rumuskan untuk SKL-nya. Ya, dari SKL itu kemudian Bapak Ibu cek dengan SNDikti
Permen 53 tahun 2023 pasal 7 dan pasal 8. Ini dicek ini Bapak Ibu. Jadi SKL ini tadi Bapak Ibu yang sudah jadi ini tadi, yang sudah dirumuskan maksud saya, dicek apakah di dalamnya ada visi misi ini. Ini pasal 8 ini Bapak Ibu. Apa di dalamnya sudah mengandung perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini? Ya. Apakah di dalamnya sudah ada kompetensi kerja? Apakah di dalamnya sudah ada ranah keilmuan, prodi? Ya, itu dicek Bapak Ibu. Apakah di dalamnya sudah mengandung kompetensi utama sesuai dengan pasal 9 yang dirumuskan oleh asosiasi jika asosiasinya sudah merumuskan. Kalau belum, ya sudah diambil aja dari pasal 9 ini. Nah, pasal 9 kira-kira kemampuannya seperti yang CPL tadi, yang saya buat contoh tadi. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan benchmarking dengan kurikulum prodi yang sejenis begitu? Ya, kalau sudah semua, ya ini sudah semua, ya sudah berarti sudah sesuai dengan SNDikti pasal 8. Lalu dicek dengan yang pasal 9. Pasal 9 ini mirip-mirip saja Bapak Ibu. Penguasaan iptek, kecakapan spesifik, aplikasi satu atau lebih bidang keilmuan tertentu. Nah, ada enggak ini? Bidang ilmu tertentu ya yang nanti akan memberikan kemampuan intermultidisiplin. Penguasaan pengetahuan keterampilan untuk dunia kerja tadi mirip dengan tadi ya, dan atau untuk melanjutkan studi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi. Ini untuk pendidikan profesi ya Bapak Ibu ya. Lalu kecakapan umum untuk penguasaan iptek bidang kerja yang relevan. Kecakapan umum itu misalnya adalah kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam kolaborasi. Itu loh ya Bapak Ibu ya. Yang dari ini Pak Bapak Ibu dari keterampilan abad 21. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu adopsi ini. Ada enggak ini? Tentu saja nanti ini bisa masuk melalui metode pembelajaran ya. Lalu kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini sangat bagus kalau Bapak Ibu nanti membuat CPL-CPL yang menyebabkan mahasiswa belajar dengan metode case based, problem based, project based learning. Nah, ya gitu ya. Jadi CPL-CPL itu menyebabkan Bapak Ibu memilih metode-metode itu. Karena metode-metode yang ada itu dipilih berdasarkan CPL yang diturunkan CPMK menjadi sub CPMK. Jangan lupa merumuskan CPL ini Bapak Ibu bersama dengan stakeholder ya. Tentu saja dalam koordinasi UPPS-nya masing-masing ya. UPPS-nya. Itu pasal 8 ayat 1. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah jadi, ini tadi CPL atau SKL sesuai dengan KKNI ya dan SNDikti dalam kriteria minimal. Nah, sudah jadi. Lalu kalau mau ditingkatkan ya lihat itu international learning outcome kriterianya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu gambaran bagaimana nanti Bapak Ibu merumuskan CPL. Nah, sebagai contoh ini Bapak Ibu, kita lihat KKNI. Di KKNI itu ada kualifikasi umum yang isinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral etika, sampai dengan menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat dan seterusnya ini. Ada sekian butir ini Bapak Ibu ringkas saja menjadi satu butir. Ya, misalnya contoh ini, mampu menunjukkan sikap dan karakter mencerminkan ketakwaan bla bla bla. Ya, cukup satu butir saja, enggak usah dijadikan berbutir-butir ya. Lalu Bapak Ibu lihat ini KKNI untuk level sarjana ini Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan level sarjana itu seperti yang sering kita baca itu menguasai konsep teori ya, baik secara umum maupun secara khusus serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Nah, ini yang saya katakan mahasiswa harus punya kemampuan di level higher order thinking skill itu. Ya karena dia harus mampu memformulasikan penyelesaian masalah ya. Ya. Jadi kalau menurut Wamen ya siapa Bu Profesor siapa itu Bu yang Wamen kita itu mengatakan bahwasanya sebagai ilmuwan itu tiap hari pekerjaannya adalah bertanya ya gitu. Lah bertanya oleh karena itu mahasiswa sebagai calon ilmuwan harus diajar ini bagaimana cara memformulasikan masalah ya. Memformulasi masalah karena memformulasi masalah itu pasti dimulai dari mengidentifikasi masalah lalu kemudian apa yang menjadi minat dia terhadap masalah itu lalu dia akan merumuskan masalah kan begitu ya. Tidak bisa serta-merta membuat pertanyaan ini ya. Ya, pertanyaan itu kemudian harus bisa diimplementasikan atau dituliskan dalam rumusan masalah. Nah, ini kan perlu kita ajar mahasiswa. Perlu kita latih untuk bisa memformulasikan penyelesaian masalah.
Lah, supaya bisa merumuskan masalah ini ya tentu dia harus punya penguasaan terhadap konsep teori yang dia pelajari di prodinya. Lalu berikutnya yang kedua adalah mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan masalah, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa ya sebagai akademisi ya sebagai calon ilmuwan itu tidak hanya cukup untuk merumuskan masalah saja, tapi dia harus juga bisa menyelesaikan masalah gitu. Jadi Bu Amin kemarin menyampaikannya belum lengkap ini Bapak Ibu. Jadi sebagai ilmuwan itu tidak hanya bertanya saja, tapi juga harus bisa menjawab gitu ya. Dan ini tertulis di dalam apa namanya deskriptor KKNI ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi mampu beradaptasi. Lah ini Bapak Ibu sangat baik kalau Bapak Ibu menjalankan case based learning, problem based learning, project based learning dan lain-lain ya. Metode-metode pembelajaran ini mendukung untuk mencapai KKN ini. Lalu beradaptasi ya, mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab ini sangat bagus dicapai kalau mahasiswa belajar di luar kampus Bapak Ibu. Ya di sanalah dia belajar tentang bagaimana beradaptasi dengan masyarakat, beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, beradaptasi dengan teknologi dan lain-lain ya. Jadi KKNI yang dibuat tahun 2012 ini ya sebagai dasar bagaimana kita menjalankan pembelajaran yang sekarang ini, belajar di luar kampus, belajar dengan case based, project based learning dan lain-lain ya. Lalu Bapak Ibu kompetensi utama untuk sarjana level pasal 9, level 6 ini yaitu mampu menguasai konsep teori di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Ini kan sama dengan butir 1 2 ini Bapak Ibu ya. Lalu mampu beradaptasi itu adalah butir yang nomor 2. Jadi kompetensi utama itu Bapak Ibu sudah ada di dalam setiap butir deskriptor KKNI. Jadi kalau deskriptor KKNI-nya sudah Bapak Ibu rujuk, saya kira kompetensi utamanya sudah aman ya. Itu Bapak Ibu kira-kira. Lalu teknisnya begini Bapak Ibu. Nanti rumusan CPL-nya, CPL 1 itu dari kualifikasi umum KKNI, satu butir saja saya sarankan. Lalu CPL 2 itu adalah dari kompetensi utama yang dirumuskan oleh asosiasi prodi mengacu pada pasal 9. Kalau asosiasi prodinya belum, ya sudah, ambil saja yang pasal 9 ini tuliskan di CPL 2. Karena belum tentu semua asosiasi merumuskan CPL sesuai dengan Permen 53 ini. Ada yang sudah, ada yang belum. Lalu CPL yang ketiga adalah CPL yang terkait dengan mata kuliah bersama di universitas atau di pusat, ya ataupun yang di fakultas, Bapak Ibu ya. Jadi mata kuliah bersama itu harus dibuatkan CPL-nya, ya. Lalu berikutnya baru CPL-CPL untuk mata kuliah program studi, ya. Nah, mengacu seperti tadi, mengacu ke visi misi, perkembangan iptek dan seterusnya, ya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu CPL ini ya jangan terlalu banyak, ya supaya Bapak Ibu tidak kewalahan, tetapi betul-betul sesuai dengan standar kompetensi dan sesuai dengan market signal maupun scientific vision tadi, ya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu soal CPL. Jadi CPL yang ini di stop saja, Bapak Ibu. Sekarang pakai yang sesuai dengan CPL Permen Dikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, itu. Lalu berikutnya lagi adalah soal MBKM ini Bapak Ibu atau hak belajar mahasiswa di luar prodi. Jadi ini istilahnya Bapak Ibu, hak belajar mahasiswa di luar prodi. Jadi ini. Nah, ini. Nah, istilahnya itu ini. Hak belajar mahasiswa sarjana dan sarjana terapan maksimum 3 semester di luar prodi dapat dilaksanakan. Nah, itu dapat berarti ini pilihan ini. Dapat dilaksanakan sepenuhnya 144 SKS belajar di dalam prodinya, tapi juga bisa dilaksanakan seperti yang selama ini dijalankan oleh Bapak Ibu dengan MBKM itu, yaitu 84 SKS minimal itu belajar di dalam prodinya, lalu maksimum 60 SKS itu Bapak Ibu pecah-pecah, yaitu 20 SKS belajar di mata kuliah di luar prodinya di perguruan tinggi yang sama. 40 SKS maksimum itu
bisa dibagi dua, yaitu belajar di luar perguruan tinggi di prodi yang sama ataupun berbeda nih, lalu belajar di luar kampus ya dalam bentuk magang, kerja praktek dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, ini yang ada di dalam permen yang kemudian Bapak Ibu melaksanakannya tentu saja melalui kebijakan perguruan tinggi masing-masing ya yang mengacu pada kebijakan kementerian. Lalu Bapak Ibu mencari atau menyiapkan atau mendesain model-model kerjasama dengan mitra. Ya, cari mitra lalu dibuat model-model kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra. Ya, jadi mitra itu akan senang menerima mahasiswa belajar di situ kalau mereka merasa ada manfaatnya, ada untungnya gitu. Tapi kalau tidak ada untungnya, Bapak Ibu, bisa jadi akan keberatan, bisa jadi akan ya dijalankan dengan ala kadarnya dan lain-lain. Ya, oleh karena itu diperlukan model-model kerjasama dengan mitra yang saling menguntungkan. Lalu pelaksanaannya nanti di bawah bimbingan dosen, ya dosen di dalam maupun di luar, diperlukan SOP ya supaya nanti berjalannya baik. Lalu diperlukan model konversi. Nah, itu kalau diperlukan ya. Jadi konversi itu biasanya gini Bapak Ibu. Kompetensi apa yang dia dapatkan di luar sana, lalu dicarikan mata kuliah yang kompetensinya sama ini atau yang mirip-mirip, lalu dikonversi. Tapi bagaimana kalau kemampuan yang di luar sana itu berbeda sama sekali dengan kompetensi yang prodi? Nah, itu perlu pengakuan Bapak Ibu ya, bukan konversi, tapi pengakuan. Misal sebagai contoh, jurusan teknik elektro, tapi mahasiswanya mengambil kegiatan belajar di luar kampusnya adalah kampus mengajarnya di sekolah dasar gitu ya. Nah, dia belajar untuk menyiapkan pembelajaran di situ, melakukan penilaian, menyiapkan teknologinya. Tentu saja kalau ini nanti pulang mahasiswa minta diakui 20 SKS, tidak semuanya bisa dikonversi gitu Ibu ya. 20 ini tidak mungkin bisa semuanya dikonversi karena kegiatannya adalah kampus mengajar, prodinya teknik elektro ya. Mungkin sebagian bisa dikonversi yang cocok dengan CPL yang ada di prodi itu. Yang sebagian lagi adalah melalui pengakuan, diakui gitu ya. Nah, pengakuan ini supaya bisa dilaporkan, Bapak Ibu perlu membuat mata kuliah untuk mengakui kompetensi-kompetensi tambahan supaya nanti bisa dilaporkan ke PDDikti gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga utuh menjadi 20 SKS. Kalau semuanya dikonversi pasti sulit Bapak Ibu. Pasti sulit itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu nanti betul-betul harus bersabar ini Bapak Ibu ya. Karena menyiapkan ini dan memfasilitasi mahasiswa itu adalah kewajiban menurut peraturan menteri ini. Sedangkan mahasiswa mengambil kegiatan belajar ini itu adalah pilihan. Ya, opsi buat mahasiswa. Jadi hak belajar di luar kampus itu adalah pilihan buat mahasiswa, tapi memfasilitasi mahasiswa itu adalah kewajiban. Ya, seperti yang kita ketahui bersama. Nah, prinsipnya itu Bapak Ibu. Lalu muncul beberapa bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini muncul Bapak Ibu. BKPM BKM yang kita kenal dengan istilah itu selama ini ya, ada 9 ini. Ya mungkin bisa jadi tidak ada 9 ini, bisa jadi Bapak Ibu membuat sendiri kan dengan MBKM mandiri kan. Kan sejak tahun 2023 kan perguruan tinggi atau prodi didorong supaya mendesain MBKM secara mandiri gitu, BKPM BKM secara mandiri. Ya, nanti akan menjadi tren ini Bapak Ibu. Ya, kedepannya akan menjadi tren, prodi-prodi itu akan mengembangkan kegiatan belajar di luar prodinya itu sesuai dengan keinginan prodinya, sesuai dengan desain prodinya. Lalu pada saat kita mengenal pertama kali istilah BKPM BKM di buku panduan MBKM itu muncul Bapak Ibu beberapa istilah, yaitu ada istilah structure form, di mana kegiatan MBKM itu dikonversi dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum. Lalu muncul free form, yaitu di mana kompetensi-kompetensi tambahan tidak bisa dikonversi, tetapi secara free form itu bisa diakui dalam bentuk mata kuliah yang nanti dilaporkan ke PDDikti atau gabungan di antaranya. Pelaksanaannya juga begitu, pelaksanaannya di awal-awal itu sangat masif MBKM yang fleksibel ya, yang diselenggarakan oleh kementerian. Makin kesininya mulai makin dikurangi, lalu didorong supaya dilaksanakan secara mandiri gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu tentang MBKM ini.
Lalu bagaimana dalam desain kurikulumnya? Tentu saja Bapak Ibu nanti di dalam struktur kurikulum ini adalah struktur kurikulum yang warna hijau ini, lalu yang warna biru ini adalah pilihan MBKM. Nah, nanti kebijakannya seperti apa? Misalnya di sini kebijakannya adalah pertama, tentu saja sebelumnya semua mata kuliah dipastikan CPL-nya yang mana yang menjadi beban, yang dibebankan ke mata kuliah itu. Lalu kebijakannya misalnya semester 1 sampai semester 5, ya, karena tadi menurut permen tadi minimal 84 SKS mahasiswa belajar di prodi, maka kebijakannya adalah semester 1 sampai 5 itu mahasiswa belajar di prodinya saja, ya, tidak belajar kemana-mana. Atau belajar di perguruan tingginya saja, tidak belajar kemana-mana. Nah itu kalau kita hitung berdasarkan contoh ini Bapak Ibu, ya 18, 18, 20, 20 itu sudah dapat 96 SKS ini. Sudah melewati dari apa namanya permen tadi. Permen tadi kan 84 minimal. Ya, ini sudah 96, berarti sudah melampaui. Nah, bisa saja nanti ada kebijakan yang mengatakan, oke, mulai dari semester 5 atau semester sebelumnya mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar prodi tapi masih di dalam kampus. Nah, berarti kan masih selaras dengan kebijakan universitas, ya. Nah, jadi dia mengambil mata kuliah di luar kampusnya, di luar prodinya masih di dalam kampusnya sendiri. Bisa jadi seperti itu, ya. Lalu di semester 6 mulai dirancang ini Bapak Ibu kegiatan MBKM mandiri ini, misalnya KKNT ini atau apalah Bapak Ibu silakan pilih kegiatan belajar di luar kampus. Nanti yang Bapak Ibu bisa cocokkan dengan mata kuliah yang ada di dalam semester yang sama. Ya, sehingga nanti kalau ada mahasiswa yang akan memilih misalnya taruhlah KKNT ini, maka otomatis Bapak Ibu bisa melakukan penilaian terhadap kegiatan belajar KKNT ini melalui mata kuliah yang sudah dipaket oleh Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya di semester 7 misalnya ada kegiatan MBKM atau kegiatan belajar di luar kampus magang misalnya Bapak Ibu paket dengan mata kuliah yang ada. Jadi bisa jadi nanti ada mahasiswa pertama yang mengambil kegiatan pembelajaran di kampus full, tetapi ada mahasiswa yang kedua yang mengambil magang gitu ya. Di mana magangnya sudah disiapkan ini Bapak Ibu. Disiapkan mata kuliah sebagai pengkonversinya atau mata kuliah sebagai pengakuan nanti terhadap kompetensi-kompetensi tambahan. Lalu berikutnya adalah tugas akhir ya di semester yang ke-8. Lalu ada pertanyaan, Pak, itu di Permen 53 itu dikatakan adalah masa masa tempuh kurikulum itu untuk sarjana 8 semester ya. Apakah bisa lebih cepat? Ya, apakah 8 semester itu sudah harga mati 8 semester? Bagaimana kalau mahasiswa nanti lulusnya 7 semester boleh tidak gitu ya? Atau lebih dari 7 semester boleh tidak ya? Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu. Saya akhiri dengan pertanyaan itu tadi. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke